Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Salam sejahtera, semoga kalian tetap sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pertemuan ketiga mata pelajaran bahasa Indonesia tetap kita lanjut teks deskripsi, yaitu memperbaiki kesalahan dari segi struktur, penggunaan bahasa, dan tanda baca pada teks deskripsi oleh Ibu Lia Aprilia Radiasanti, SPDI. Yang pertama, penggunaan huruf kapital dan tanda koma pada teks deskripsi. Carilah contoh kalimat yang menggunakan huruf kapital secara benar dan secara salah. Coba kalian perhatikan contoh di bawah ini. Ini ada 3 tabel. Yang pertama, tabel penggunaan huruf kapital. Yang kedua, tabel benar atau salah. Yang ketiga, tabel alasan. Untuk kita lihat yang pertama, penggunaan huruf kapital. Contohnya, Pantai Sengginggi terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini pernyataan yang benar. Alasannya, penggunaan huruf kapital tepat karena digunakan di awal kalimat dan unsur nama geografi. Nah, kita lihat awal kalimatnya yaitu kata pantai. Ini benar, yang huruf pertama adalah P, huruf kapital. Sekarang kita lihat yang salah. Pantai ini berlokasi di Desa Suwuk, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Ini pernyataan yang salah karena penggunaan huruf kapital ada yang salah pada kata desa. Ini ya, desa, kecamatan, kabupaten. Seharusnya huruf awalnya kapital karena diikuti oleh nama tempat. Misalnya di sini Desa Suwuk. Nah, huruf awalan D itu harus huruf kapital, juga sama dengan kecamatan. Huruf awalannya kecamatan K ini ya. Ini harus ditulis dengan huruf kapital. Juga kabupaten. Kemudian penggunaan tanda baca koma itu sudah benar. Kita lanjutkan. Contoh penggunaan tanda koma yang tepat dan kurang. Perhatikan contoh tabel di bawah ini. Ini ada contoh kalimat dan komentar. Pantai Sengginggi berada di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Komentarnya, penggunaan tanda koma benar karena memerinci kecamatan, kabupaten, provinsi. Penggunaan huruf kapital tepat karena digunakan pada awal kalimat, ya. Dan nama geografi, ini Nusa Tenggara Barat. Penggunaan titik tepat karena digunakan di akhir kalimat, nih titik. Penulisan kata depan di benar, ini ya. Kemudian kita lanjutkan ke kotak info. Penggunaan huruf kapital, tanda koma, tanda titik pada teks. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur peperincian atau pembilangan. Misalnya, Pantai Sengginggi berada di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tanda koma dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat yang terdapat di awal kalimat. Jadi, atau dengan demikian. Kemudian, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi. Jika kata yang mendahulunya menggambarkan kekhasan budaya, misalnya ukiran Jepara atau sarung Makassar. Nah, di sini Jeparanya itu huruf J atau huruf awalannya harus kapital. Huruf pertama unsur-unsur nama geografi yang diikuti nama diri geografi, misalnya Selat Lombok, Teluk Benggala, Jalan Gajah Mada. Mencermati penulisan kata depan pada teks deskripsi. Kata depan di berfungsi sebagai kata depan jika diikuti dengan kata keterangan tempat, arah, posisi, atau letak.
sebagai kata depan ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Jadi misalnya kata keterangannya tempat, arah, atau posisi letak, di-nya itu dikasih spasi, istilahnya seperti itu. Di pantai, di belakang, di atas, di bagian barat, di samping, di depan juga itu di-nya itu terpisah. Sekarang sebagai awalan ditulis serangkai atau dicampur dengan kata yang mengikutinya. Dalam hal ini di berfungsi sebagai imbuhan pada kata kerja pasif. Perhatikan tabel di bawah ini. Penulisan di pada kata depan dipisah. Penulisan di sebagai awalan dirangkai. Ini contohnya ya. Tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ini karena menjelaskan tempat, jadi di-nya dipisah. Kemudian kalau di-nya dirangkai, padahal harusnya dia tidak disibukkan oleh tugas kuliah. Nah, kemudian dipisah. Di sore hari kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Sekarang di-nya dirangkai. Memasuki bibir pantai Senggingi, kita akan disambut angin pantai yang lembut dan udara yang segar. Kita lanjut. Penulisan kata berawalan men yang dirangkai dengan kata yang diawali dengan huruf KPTS. Fonem KPTS luluh jika setelah awalan me diikuti oleh kata dasar yang berawalan dengan huruf KPTS. Misal, memengaruhi, awalnya men ditambah pengaruh. Memesona, awalnya me ditambah pesona. Mengarantina, awalnya me ditambah karantinya, dan lain sebagainya. Fonem KPTS tidak luluh jika setelah awalan me diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan klaster konsonan rangkap. Misalnya memprakarsai, mengkriminalkan, mengklasifikasi. Fonem KPTS tidak luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata perimbuhan yang berawalan dengan huruf KPTS. Misalnya mempertaruhkan atau memperluas. Lanjut. Sudah selesai. Sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan kalian WA langsung ke nomornya Bu Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.